Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Jumat tanggal 28 bulan Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah. Dengan izin Allah Ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, yang ditulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang perang Uhud yang terjadi pada bulan Syawal di tahun ketiga Hijriah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ibrahim ibn Musa qala akhbarana Abdullah qala ahdatsana Khalid qala akhbarana Abdul Wahhab qala haddatsana Khalidun an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada waktu perang Uhud, hadza Jibrilu akhidun bi ra'si farasihi alaihi adatul harbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hada Jibril, telah datang Jibril, akhidun bi ra'si farasi, memegang kepala kudanya, alaihi adatul harb, dan malaikat Jibril memakai peralatan perang. Jadi hadis ini dibawakan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah
untuk menjelaskan di antara peristiwa yang terjadi pada waktu perang Uhud, malaikat Jibril turun. Demikian pula malaikat Mikail turun, dan mereka berada di barisan Islam untuk menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril pada waktu perang Uhud, demikian pula malaikat Mikail pada waktu perang Uhud ikut hadir berperang untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Abdul Rahim qala akhbarana Zakaria ibnu Adi qala akhbarana Ibnu al-Mubarak an Haywah an Yazid bin Abi Habib an Abil Khair an Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qatla Uhudin ba'da 8 sinina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalatkan jenazah sahabat-sahabat yang gugur pada waktu perang Uhud setelah 8 tahun. Jadi setelah 8 tahun dari peristiwa perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru mensalatkan jenazah sahabat-sahabat yang gugur. Kal muwaddi' lil ahya'i wal amwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti berpisah, karena peristiwa ini terjadi di akhir-akhir hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau seakan-akan berpisah dengan sahabat-sahabat yang masih hidup, demikian pula sahabat-sahabat yang telah meninggal dunia. Thumma tala'al mimbar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Faqala inni baina aydikum faratun wa ana 'alaikum syahidun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku baina aydikum, di depan kalian, faratun ay mutaqaddimukum wasabiqukum, aku mendahului kalian, wa ana 'alaikum syahid, dan aku saksi atas kalian, wa inna mau'idakumul haud, dan aku menunggu kalian, yaitu di Telaga Al-Kautsar. Pertemuan kalian denganku di Telaga Al-Kautsar. Wa inni la'anzuru ilaihi min maqami hada, dan sekarang aku melihat Telaga Al-Kautsar dari tempatku ini. Wa inni lastu akhsha alaikum an tusyriku, aku tidak khawatir kalian melakukan kesyirikan. Ini untuk para sahabat radhiyallahu taala anhum, bukan untuk semua umat Islam. Karena kenyataannya kesyirikan merajalela di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi yang dimaksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni lastu akhsha alaikum an tusyriku,
Yang dimaksud adalah as-sahabah. Yang dimaksud adalah sahabat, terutama kaum muhajirin dan kaum ansar, dan sahabat secara keseluruhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik mereka dengan pendidikan tauhid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak khawatir mereka melakukan perbuatan syirik. Walakinni akhsha 'alaikumud dunya an tanafasuha. Tetapi aku khawatir kalian berlomba-lomba bersaing untuk merebut dunia. Qala fakanat akhir nadratin nadartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uqbah ibnu Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, itu adalah terakhir kali. Jadi peristiwa tersebut adalah peristiwa yang terakhir kali aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini dibawakan Al-Imam Al-Bukhari untuk menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu perang Uhud, yaitu di antara para sahabat banyak yang gugur pada waktu perang Uhud. Di antaranya yang gugur adalah Hamzah, sayyidu syuhada ahlil jannah, tuannya orang-orang yang mati syahid dari penghuni surga. Dan di antara yang gugur pada waktu perang Uhud adalah Mus'ab ibnu Umair. Demikian pula ayahnya Jabir yang namanya Abdullah ibnu Amr. Ayahnya Jabir bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berhadap-hadapan dan minta kembali lagi ke dunia untuk gugur, untuk terbunuh lagi di jalan Allah. Di antara yang gugur pada waktu perang Uhud Anas ibnu Nadr. Demikian pula Sa'ad ibnu Rabi', Amr ibnu Jamuh dan yang lainnya. Mereka sahabat-sahabat yang mulia yang gugur di jalan Allah, membela kalimat tauhid la ilaha illallah dan memperjuangkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu gugurnya mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sempat mensolatkan jenazah mereka, karena mereka dikafani. Ada yang satu orang, ada yang beberapa orang dikafani dengan satu kafan saja, karena kondisi peperangan yang sangat mencekam, yang sangat mengkhawatirkan. Apalagi orang-orang musyrik Quraisy diisukan akan menyerang lagi kota Madinah, sehingga para sahabat dikuburkan seperti kondisi mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak mensolatkan jenazah tersebut sampai setelah 8 tahun baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazah sahabat-sahabat yang gugur pada waktu perang Uhud. Ini diambil faedah, siapa yang belum mensolatkan jenazah keluarganya yang meninggal dunia, dibolehkan mensolatkan jenazah walaupun berapa tahun, 1 tahun, 2 tahun, atau 8 tahun. Seperti orang yang merantau kemudian keluarganya meninggal dunia, dia mendengar saja beritanya, ketika pulang boleh tidak sholat jenazah? Tidak mengapa, datangi kuburannya dan sholat jenazah di kuburan atau di kuburan keluarganya yang meninggal dunia. Wallahu ta'ala a'lam.
Dan di antara faedah yang bisa diambil fihi isbatu haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah, mengimani telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat yang dinamakan Telaga Al-Kautsar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya, wa inna mau'idakum al-haud. Jadi pertemuan aku dan kalian di Telaga Al-Kautsar. Itu adalah pertemuan yang sangat indah. Umat Islam bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Telaga Al-Kautsar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syariba minhu lam yadhma ba'dahu abada." Siapa yang minum di Telaga Al-Kautsar, maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Akan tetapi permasalahannya, bagaimana caranya supaya seseorang minum di Telaga Al-Kautsar? Di antaranya istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah. Jadi yang minum di Telaga Al-Kautsar hanya ahlus sunnah. Ahlul bid'ah dihalau. Yang minum di Telaga Al-Kautsar hanyalah ahlus sunnah. Karena apa? Karena bid'ah penghalang seseorang minum dari Telaga Al-Kautsar. Kemudian di antaranya dengan doa sekarang. Jangan hanya kita mengimani adanya Telaga Al-Kautsar, tapi kita tidak berdoa sama sekali. Tidak pernah berdoa, minta, ya Allah saya minta minum di Telaga Al-Kautsar. Ya Allah saya minta supaya tidak terhalangi mendatangi Telaga Al-Kautsar. Karena di hari itu ada orang-orang yang dihalangi. Bukan jumlah sedikit, jumlah yang besar dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma ukhtuliju rijalun min ummati fa aqulu ya rabbi innahum ummati." Kemudian datang orang-orang dengan jumlah yang besar dari umatku. Mereka diusir dari Telaga Al-Kautsar. Aku berkata, ya Rabbi, mereka adalah umatku. Faqila li, dikatakan kepadaku, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui ma ahdatsu, apa yang mereka ada-adakan dari ajaran-ajaran yang bid'ah sepeninggalmu. Bid'ah, kesyirikan, memberontak penguasa, ini menghalangi seorang dari minum di Telaga Al-Kautsar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fasbiru hatta talqauni 'alal haud." Bersabarlah sampai kalian bertemu denganku di Telaga Al-Kautsar. Jadi kalau BBM naik, listrik naik, pajak naik, semuanya naik, jangan mencela pemimpin, sabar. Memang kita ini ya berat. Semuanya naik itu berat. Kecuali satu yang enggak berat, gaji naik. Nah, ini tidak berat insyaallah. Gaji turun atau gaji bertahan, gajinya istiqomah, gajinya tetap, tapi pajak naik, BPJS, apalagi ini, apalagi itu, maka orang itu marah karena mereka menggunakan perasaannya. Kalau kita ingat hadis Telaga Al-Kautsar, sabarlah, jangan mencela, tahan. Ingin mencela, tahan, ingat Telaga Al-Kautsar. Karena orang yang tidak bersabar sampai mencela pemimpinnya sambil bakar jagung,
presidennya dicela, kurang ajar itu, pemimpin apa itu tidak mikirkan rakyatnya, atau dikatakan pemimpinnya pelongo-pelongo, atau dikatakan ini dan seterusnya. Gimana sambil ngereketi jagung itu, enak sekali, sambil ghibah pemimpinnya, sambil membakar jagung, atau sambil unjuk rasa, naudzubillah. Apalagi orang-orang yang unjuk rasa, mereka diancam tidak bisa minum di telaga Al-Kautsar. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian tambahan faedah, sahabat-sahabat yang gugur pada perang Uhud, diriwayatkan jumlah mereka sekitar 70. Sekitar 70 sahabat yang gugur pada waktu perang Uhud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi sahabat-sahabat yang gugur pada waktu perang Uhud. Maka disunnahkan menziarahi kuburan Uhud. Jadi jamaah haji atau jamaah umrah ketika ke Madinah, tujuan utamanya bukan ke Uhud. Tujuannya ke Masjid Nabawi. Adapun Uhud ini mengikuti. Kalau sekiranya seseorang dari kampungnya hanya ke Uhud saja, kemudian pulang, ini menyelisih sunnah. Karena tidak boleh safar untuk menziarahi tempat yang dimuliakan kecuali hanya 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi tujuan utamanya Masjid Nabawi. Adapun Uhud ataupun Quba ini boleh diziarahi tabaan. Maka di dalam kaidah disebutkan yajuzu tabaan wala yajuzu istiqlalan. Dibolehkan jika mengikuti, tidak dibolehkan apabila menyendiri. Jadi ada orang tujuannya ke Uhud saja, ini tidak boleh. Dari kampungnya hanya untuk ziarah Uhud kemudian pulang lagi, ini tidak boleh sampai safar. Tapi kalau sudah di Madinah, dia tidak safar ke Uhud, maka dia disunahkan menziarahi Masjid Quba. Kemudian salah satunya disunahkan menziarahi yaitu kuburan Uhud, kuburan Baqi. Karena ini sudah berada di wilayah Madinah, tidak safar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi kuburan Baqi. Beliau salat di Masjid Quba. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi kuburan Uhud, seperti yang diriwayatkan pada hadis ini. Dan ketika kita ziarah kubur, tujuannya bukan untuk tawassul, bukan tujuannya untuk mencari berkah kepada mayit yang telah meninggal dunia. Tetapi kita menziarahi kuburan tujuannya untuk mengingat kematian dan mendoakan kaum muslimin yang telah meninggal dunia, atau mendoakan kaum muslimin secara umum. Jadi kita menziarahi kuburan untuk mengingat akhirat, untuk mengingat kematian, kemudian mendoakan ahli kubur dan mendoakan kaum muslimin secara umum. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa yarhamullahul mustaqdimina minkum wal mustakhirin wa inna bikum lalahiqun. Adapun menziarahi kuburan tujuannya untuk minta berkah kepada ahli kubur, maka ini kesyirikan. Ini syirkun asghar dan bisa jadi syirkun akbar. Kalau minta berkah kepada Allah,
Siapa yang menziarahi kuburannya wali, maka dia akan diberkahi oleh Allah. Nah, ini bid'ah. Ini syirkun asghar. Tapi siapa yang ke kuburan minta berkahnya wali atau sunan atau Habib yang dianggap karomah, dianggap wali Allah, dianggap sakti, lalu diziarahi kuburannya, dimintai berkahnya, ini syirkun akbar. Ini syirik besar. Ini naudzubillah, ada seorang Habib, naudzubillah, ini kisah dusta kita yakin. Ketika dia dikuburkan karena saking karomahnya, kemudian ada ahlu maksiat dikuburkan di sampingnya. Ini ada Habib Faqih Muqaddam. Kemudian di sampingnya ada orang yang dikuburkan ahli maksiat, tapi dikuburkan dekat waliullah. Ketika ditanya malaikat Munkar dan Nakir tidak bisa menjawab, maka dipukullah orang maksiat tersebut. Lalu Habib Faqih Muqaddam ini bangun, kaget. Lalu malaikat Munkar dan Nakir diusir. Pergi kamu, ganggu tidurku saja, katanya. Ini subhanallah. Ini cerita dongeng-dongeng seperti ini dipercayai manduk-manduk. Masya Allah. Nggak sampean kalau mencintai Habib dapat pahala, diamankan dari siksa kubur. Subhanallah. Ini khurafat jahiliyah. Ini dusta. Jadi subhanallah, tauhid dibangun di atas kejujuran, syirik dibangun di atas kedustaan. Jadi dusta, sudah dusta, syirik lagi. Kemudian memperolok-olok hari akhir buat main-mainan, subhanallah. Sampai ada seorang Habib mengatakan, katanya, kalau aku tidak malu kepada Allah, saya akan padamkan neraka jahanam. Madamkan oblik aja kepanasan, madamkan neraka jahanam terkondi. Kalau saya tidak malu sama Allah, saya akan padamkan neraka jahanam. Ada orang-orang mengatakan, masya Allah, kodek-kodek semuanya. Dibohongi saja sama penghibul seperti itu. Naudzubillah. Semoga Allah memberi hidayah kepada umat Islam untuk kembali kepada ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang murni, yang suci, yang sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis berikutnya tentang perang Uhud. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ubaidullah bin Musa an Israil an Abi Ishaq an al-Bara radhiyallahu anhu qala laqina al-musyrikina yawma idin. Bara ibnu Azib radhiyallahu anhuma berkata, kami bertemu atau berhadapan dengan kaum musyrikin pada waktu perang Uhud. Wa ajlasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jaishan minar rumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan posisi sahabat-sahabat pasukan pemanah. Jadi mereka ditempatkan di atas bukit yang sangat strategis. Wa amara alaihim Abdullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk Abdullah ibnu Jubair sebagai panglima, sebagai pemimpin pasukan pemanah. Tujuannya apa? Pasukan pemanah ini tujuannya untuk menghalau pasukan kudanya orang-orang Quraisy. Sehingga pasukan kudanya orang Quraisy yang dipimpin Khalid ibn Walid ini kewalahan. Mereka menyerang, lalu dihujani panah dari atas. Dan di awal-awal peperangan, kemenangan ada di pihak Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat ketika itu, ketika menempatkan posisi
mereka di sini, mereka di sini. Di antaranya beliau berwasiat kepada pasukan-pasukan pemanah, la tabrahu, jangan tinggalkan tempat kalian. In ra'aitumuna dhaharna alaihim fala tabrahu wa in ra'aitumuhum dhaharu alaina fala tu'inuna. Jika kalian melihat kita menang, jangan tinggalkan tempat kalian. Jika kalian melihat dari atas musuh mengalahkan kita, jangan bantu kita. Biarkan, kalian tempat saja. Posisi kalian di sini. Jadi apabila kalian melihat kita menang, bersabarlah, bertahanlah sampai nanti dipanggil. Jadi bertahanlah, jangan tinggalkan bukit ini. Kalau kalian melihat musuh mengalahkan kita, jangan menolong kita, biarkan. Falamma laqina harabu. Ini gimana ini? Santri-santri tidur atau siapa itu yang Nafis, Masya Allah, Nafis. Mahal sekali kehadirannya Nafis. Falamma laqina harabu. Ketika kami bertemu dengan orang-orang musyrik, mereka kabur. Mereka lari ke belakang, mundur. Hatta ra'aitun nisaa yastadidna fil jabal. Sampai aku melihat wanita-wanita lari di gunung-gunung. Rafa'na an suqihinna qad badat khalakhiluhunna. Fa akhadhu yaquluna al-ghanimah al-ghanimah. Wanita-wanita mengangkat baju-baju mereka dari betis mereka sampai kelihatan perhiasan-perhiasan mereka. Jadi wanita Arab memakai perhiasan yang ada di kaki. Karena mereka lari kelihatan. Fa akhadhu yaqulun al-ghanimata al-ghanimata. Pasukan pemanah berkata ghanimah, ghanimah, melihat emas, melihat harta rampasan perang. Faqala Abdullah bin Zubair berkata, ahida ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam alla tabrahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita supaya jangan meninggalkan gunung, jangan meninggalkan bukit. Fa'abau, mereka enggan mendengarkan perkataan Abdullah bin Zubair. Falamma abau surifa wujuhuhum. Ketika mereka enggan dan mereka menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun turun. Jadi sebagian turun, sebagian bertahan. Surifa wujuhuhum, dibaliklah keadaan mereka. Jadi Khalid ibn Walid itu cerdas sekali. Dia mencermati dari jarak jauh. Ketika sahabat yang ada di Bukit Uhud atau di Bukit Rumat itu mulai berkurang, Khalid naik membunuh sahabat-sahabat yang tersisa, yang jumlahnya berkurang. Awalnya 50 dari atas bukit, Masya Allah. Apalagi mereka kompak menggetarkan musuh. Tapi jumlahnya turun, sudah perselisihan itu mengacaukan. Maka Khalid memanfaatkan keadaan, naik ke atas gunung Rumat atau Bukit Rumat dan membunuh sahabat-sahabat yang tersisa di situ. Sehingga keadaan pun terbalik. Awalnya Islam menang, sekarang Islam kalah. Fa'usiba sab'una qatilan. Sahabat-sahabat yang gugur jumlahnya 70. Ketika Khalid berada di atas bukit terus menerus, maka kaum muslimin akan semakin kalah. Maka sebagian sahabat melihat keadaan ini tidak bisa dibiarkan. Ini Khalid tidak bisa dibiarkan di atas Bukit Rumat. Maka di antara mereka sahabat ada yang naik menerobos
barisannya Khalid bin Walid sehingga mereka mundur. Baru ketika Bukit Rumat ini dikuasai lagi oleh as-sahabah, keadaan lebih tenang. Tetapi banyak kaum muslimin yang terluka dan yang gugur jumlahnya 70. Setelah selesai perang, wa asyrafa Abu Sufyan, muncullah Abu Sufyan. Faqala afil qaumi Muhammadun, faqala la tujibuhu. Abu Sufyan berkata, apakah di antara kalian ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan dijawab. Jadi orang-orang musyrik mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, karena disampaikan berita seperti itu. Faqala fil qaumi ibnu Abi Quhafah. Abu Sufyan berteriak lagi, apakah di tengah-tengah kalian masih ada Ibnu Abi Quhafah? Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Qala la tujibuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan dijawab. Faqala fil qaumi Ibnu Al-Khattab. Abu Sufyan berkata, apakah di tengah-tengah kalian masih ada Ibnu Al-Khattab, masih ada Umar Ibnu Al-Khattab? Faqala inna haula'i qutilu. Abu Sufyan berkata, mereka ini terbunuh. Jadi orang-orang besar dari mereka sudah terbunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Falau kanu ahya'an la ajabu. Abu Sufyan berkata lagi, sekiranya mereka hidup, mereka pasti akan menjawab seruanku. Falam yamlik Umaru nafsahu. Umar tidak bisa menahan dirinya. Faqala kadzabta bi aduwallah. Umar berkata, Al-Faruq, engkau dusta wahai musuh Allah. Abqallahu alaika ma yukhzika. Allah masih menyisakan apa yang menghinakanmu. Jadi apa yang engkau sebut masih ada, dijaga oleh Allah. Qala Abu Sufyan u'lu Hubal. Abu Sufyan berkata, hidup Hubal, hidup Hubal. Hubal adalah berhala yang paling besar di Masjidil Haram yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ajibuhu. Jawablah. Mereka mengatakan, hidup Hubal, hidup Hubal. Ma naqulu. Para sahabat berkata, apa yang kita katakan ya Rasulullah? Qala qulu Allahu a'la wa ajal. Katakan Allahu a'la wa ajal. Allah maha tinggi dan Allah maha besar, maha agung. Qala Abu Sufyan lanal uzza wala uzza lakum. Abu Sufyan berkata, kita memiliki Uzzah, memiliki berhala Uzzah, dan kalian tidak memiliki berhala Uzzah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ajibuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jawablah. Qalu ma naqul. Para sahabat berkata, apa yang kita ucapkan ya Rasulullah? Qala qulu Allahu maulana wala maula lakum. Katakan Allah lah pelindung kita dan tidak ada pelindung bagi kalian. Jadi kalian membanggakan berhala, berhala tidak bisa memberi manfaat. Allahu maulana, Allah lah penolong kami, Allah lah pelindung kami. Wala maula lakum, dan kalian tidak memiliki penolong. Qala Abu Sufyan. Abu Sufyan berkata, yaumun bi yaumi badrin. Hari ini, hari Uhud adalah pembalasan perang Badar. Wal harbu sijal, dan perang itu silih berganti. Artinya menang dan kalah. Wa tajiduna muthlatan lam amur biha wa lam tasuni. Kalian akan menjumpai keluarga kalian atau sahabat-sahabat kalian dicincang. Artinya sudah meninggal dunia tapi badannya dicincang oleh orang-orang Quraisy. Aku tidak memerintahkannya, kata Abu Sufyan.
tetapi aku tidak sedih. Walam tasukni, aku tidak memerintahkannya dan aku juga tidak sedih, biasa saja. Dan karena demikian orang-orang Arab jahiliyah kalau menang balas dendam. Dan kalau sudah balas dendam menjumpai jenazah orang yang ingin dilampiaskan dendamnya, walaupun sudah meninggal dunia, tetap dicincang, tetap dilukai, diambil badannya, diambil hidungnya atau telinganya, dilukai padahal sudah meninggal dunia. Ini yang namanya muslah, dan ini dilarang oleh Islam, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Jadi hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu perang Uhud. Dan awal mulanya kemenangan ada di pihak Islam, tetapi ketika sebagian sahabat menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada akhirnya umat Islam dikalahkan pada waktu perang Uhud. Walillahi hikmatun balighah, dan hanya Allah yang memiliki hikmah yang sempurna. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina, wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li wulati umurina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma 'alaika bil yahudi adh-dhalimin, Allahumma la'anhum la'nan kabira, Allahumma khudhum akhdan wabila, Allahumma dammirhum tadmira, Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq, Allahumma khudhum akhda azizim muqtadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.